Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Wulan. Saya adalah dosen di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Al-Irsyad Cilacap. Hari ini kita akan membedah studi kasus mengenai analisis Mises. Susah ya saya bacanya. Soalnya saya biasanya bacanya Miksu gitu. Tetapi setelah saya coba cari browsing video pelafalan bagaimana caranya baca, kalau nggak salah sih bilangnya Misyue. Oke, kita akan masuk ke studi kasus tentang Misyue. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih siapa yang membuat atau siapa co-foundernya dari Misyue. Misyue ini di bulan Juni 1997, Zhang Hongqiao itu adalah mahasiswa di Universitas Keuangan dan Ekonomi Henan. Nah, dia mencari pekerjaan paruh waktu di sebuah kios minuman dingin untuk membantu orang tuanya untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Nah, si Zhang Hongqiao ini pada saat bekerja di kios itu dia terinspirasi untuk membuka bisnisnya sendiri gitu. Jadi karena awalnya dia itu bekerja di kios di tempat orang lain alias dia jadi pekerja, kemudian setelah dia belajar banyak, dia terinspirasi untuk bikin sendiri. Nah, kalau teman-teman lihat di sini adalah Zhang Hongchuo. Hong Chao ya. Ini lahirnya di tahun 1978. Dia lahir di desa kecil yang terletak di Provinsi Shandong, Cina, dan dia memiliki minat yang kuat terhadap makanan dan memasak sejak kecil gitu. Jadi dari kecil itu suka bantuin ibunya untuk masak, kemudian berbagai macam masakan ya gitu. Dia memang hobi gitu, dia memang suka. Nah, jadi pada saat dia bekerja paruh waktu, ternyata dia justru setelah dia bekerja gitu dia malah terinspirasi untuk buka bisnisnya sendiri. Nah, modalnya yang dipakai itu awalnya kecil gitu. Jadi eh, dia pengen bikin usaha es serut di desanya dia. Dia pakai uang yang udah dikumpulin selama dia kerja paruh waktu. Kemudian dia juga minta neneknya untuk kasih pinjaman sebesar 4.000 RMB atau setara dengan 483 dolar. Itu sekitar 7 jutaan di tahun 1997. Nah, akhirnya dia buka tuh gerai es serut di kampung halamannya. Meskipun di desa Henan itu ekonominya belum begitu maju, tetapi Zhang tetap menjual berbagai jenis es serut, es krim, smoothie, dan juga menjual teh susu mutiara. Gitu. Tapi sayangnya perjuangan bisnisnya ini ternyata enggak langsung jadi tuh, enggak tiba-tiba ucuk-ucuk jadi gede gitu, enggak gitu. Karena awalnya itu dia memang jualan dulu, tetapi pada saat musim dingin esnya enggak laku. Jadi akhirnya eh, Zhang ini memutuskan untuk menutup kedai pertamanya. Nah, di sini ada informasi ke jatuh bangun Zhang. Nah, karena tadi ya sudah diinformasikan bahwa pada saat musim dingin itu kan lumayan lama ya kalau di Cina itu kan sekitar 3 bulanan gitu kan tutup dulu gitu karena memang nggak laku kan musim dingin makan es gitu kan musim panas biasanya yang cocok untuk makan es gitu. Jadi sementara memang tutup dulu. Tetapi kemudian Zhang juga coba untuk bikin restoran rumahan dengan menu Cina dan juga Barat. Tetapi karena berbagai alasan ternyata itu juga harus tutup. Tapi Zhang nggak nyerah nih dengan kegagalannya. Jadi di tahun 1999, kalau tadi kan 1997 ya, di bulan Juni. Nah, di bulan apa ini nggak disebutin sih, tapi intinya ini 2 tahun dari kejadian dulu lah ya, dari setelah dia buka pertama kedai es pertama es serutnya pertama. Nah, di tahun 1999 Zhang bikin lagi gerai es yang kedua. Nah, dia kasih nama Mixue, Mixue, Bingcheng.
yang artinya adalah istana es yang dibangun dengan salju yang manis. Jadi Zhang juga selain membuka kembali es serutnya ini, kedai yang kedua ini, dia juga sempat berusaha untuk memindahkan kedainya ke distrik Hefei di provinsi Anhui. Jadi ini adalah kota dengan yang wilayahnya lebih luas, kemudian penduduknya juga lebih banyak dan lebih maju. Harapannya memang nantinya itu bisnisnya bisa lebih berkembang lebih cepat di tengah pasar yang lebih besar. Tetapi ternyata di distrik Hefei ini ternyata bisnisnya juga tidak berjalan sesuai dengan keinginan si Zhang, maka Zhang akhirnya balik lagi tuh ke desanya dia, ke kampungnya dia gitu loh. Kemudian dia lebih fokus pada produk es krimnya setelah produk saat itu produk eskon gitu, pakai yang kerucut ini, pakai yang nih teman-teman lihat ini yang segitiga ini yang bentuknya kerucut ini memang lagi populer di Zhengzhou gitu. Jadi di tahun 2006 itu memang eh, lagi hot-hotnya lah ya, banyak banget gitu kan produk-produk es krim yang pakai kon kayak gini, lagi kekinian gitu. Maka Zhang ini akhirnya memformulasikan ulang resep es krim agar dapat dijual dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi dia ulik itu dari mulai bahan, kemudian rasa es krimnya, kemudian mungkin gulanya, kemudian ya segala macam prosesnya itu diulik sampai akhirnya Zhang itu bisa memangkas atau membuat lebih efisien prosesnya dan juga bahan-bahan yang dipakai untuk membuat es krimnya, dia bisa sekitar menghemat 20% lebih murah dari produk yang sejenis. Maka Zhang itu bikin perhitungan biaya, akhirnya dia bisa menetapkan harga es krimnya itu cuma 2 RMB gitu. Jadi eh, sementara toko-toko lain itu jualnya 10 RMB, nah Zhang ini bisa jual di harga 2 RMB gitu loh. Jadi ini kan lumayan banget nih. Kalau untuk customer-customer yang memang sensitif terhadap harga itu, wah langsung ini, wah ada es krim murah nih, biasanya langsung nyoba gitu. Ini juga tidak terkecuali dengan orang-orang di Zhengzhou gitu, karena ngelihat, wah ada es krim murah nih gitu, ada es krim kon yang lagi kekinian tapi harganya bisa 5 kali lipatnya gitu kan, lebih murah, maka dicobalah. Ternyata mereka setelah coba rasanya juga nggak kalah enak, maka akhirnya dari situ orang mulai suka dan orang mulai mengkonsumsi. Nah, di tahun 2008 setelah di 2006 itu kan si Zhang ini mulai utik-utik ya, apa namanya, berusaha untuk memformulasikan ulang bagaimana biar harga es krimnya itu bisa di biaya yang murah, tetapi harganya tetapi bahan-bahan yang dipakai juga tidak tidak kalah enak gitu. Dan kemudian di tahun 2008 ternyata ada Olimpiade Beijing. Nah, di tahun 2008 ini ternyata harga es serutnya itu bisa naik 5 sampai 10 kali lipat. Jadi, Zhang ini kan untung besar ya. Nah, kesuksesan dia dalam menjual es krim buatan sendiri, akhirnya si Zhang ini jadi mikir dan nangkep peluang nih. Wah, kalau aku aja untung, berarti kalau aku jual nih model bisnis waralabanya ini, biar orang-orang juga tinggal pakai resep aku, tinggal pakai caraku, mereka bisa jual juga dengan harga murah. Nanti aku bisa jual waralaba aja gitu. Jadi tidak harus menjual langsung per bijian es krimnya, tetapi dia menjual model bisnis waralaba. Jadi di tahun 2008 ini setelah dia dapetin keuntungan besar gara-gara harga es serutnya itu naik ya, maka dia akhirnya memulai bisnis waralaba. Nah, tapi ternyata namanya juga jatuh bangun ya, namanya juga merintis ya. Ternyata di saat itu juga ada masalah kandungan adiktif dari susu di pemasok mie share. Jadi ada masalah nih
di dalam kandungan si susunya nih. Pemasoknya itu pemasok mie shue itu mie shue-nya ini adalah kerabatnya si Zhang juga. Mereka kan masih kerabat, namanya juga bisnis kecil ya, jadi bisnis keluarga. Jadi memang mereka masih pakai saudaranya ini. Nah, sejak dari situ karena memang sulit dikelola, maka Zhang akhirnya memutuskan untuk menggait manajer profesional. Inilah yang kita sebut dengan analisis SDM. Paham ya teman-teman ya. Nah, kalau kita di dalam satu bisnis itu kita sudah mengevaluasi kemudian ada something wrong, maka kita kan harus merencanakan rencana cadangan, rencana tindakan lebih lanjut kan. Masa kita pertahankan kalau memang ternyata ini ada masalah di pemasok gitu. Nah, di sini itu kan susah dikelolanya gitu. Maka harus ada perencanaan lain. Maka si Zhang ini akhirnya merencanakan untuk menggait atau meng-hire atau menggaji manajer profesional. Jadi yang memang sudah speknya sudah unggul, kemudian dia sudah tahu harus ngapain dan lain-lain, maka si Zhang ini sewa tenaga kerja atau dia meng-hire atau dia mempekerjakan seorang manajer profesional untuk akhirnya bisa bergabung di bisnisnya. Kemudian selain itu, ini masih ada kaitannya dengan analisis tenaga kerja ya, analisis aspek SDM. Ini Zhang juga memutuskan untuk bekerja sama dengan Zhengzhou Baodao Trading Corporation (LTD). Jadi untuk mengembangkan waralaba di seluruh negeri, dia tidak berjalan sendiri, tetapi dia bekerja sama dengan pihak lain, dengan SDM lain, dengan perusahaan lain untuk bisa mengembangkan waralabanya di seluruh negeri. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi kita ini sedang melakukan analisis bisnis, kelayakan bisnis. Kemudian kita juga membahas terkait dengan investasinya nanti. Nanti di sini juga kita membahas aspek-aspek SDM yang terlibat di dalam bisnis ini. Oke, saya tutup dulu. Kita nanti akan bersambung ke part 2. Terima kasih sudah memperhatikan. Saya tutup dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.